Hey Cah, kembali lagi bersama aku di channel Teusen. Kali ini kita akan membahas tentang Ultraman Arc episode 19. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, kita intro dulu. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Savior's home. If I quit this season, I still be the greatest. Halo teman-teman pecinta Ultraman. Episode kali ini yang berjudul Harapan Menembus Dimensi benar-benar penuh aksi dan emosi. Kita diajak menyaksikan perjuangan lintas dimensi untuk melawan ancaman kaiju mematikan Helnarak dan Bazanga. Gimana ya caranya Ultraman Arc dan Ultraman Blazer mengatasi rintangan besar ini sambil menjaga harmoni dua dunia? Yuk kita bedah episode ini sampai tuntas. Lengkap dengan aksi, jurus, dan pesan-pesan penting yang terselip di setiap adegan. Mari kita bahas. Di episode ini Ultraman Arc menghadapi ancaman besar dari Helnarak dan Bazanga, dua kaiju yang memanfaatkan dimensi Rift untuk mengancam dua dunia. Bersama Ultraman Blazer, Arc harus mengatasi dilema antara melindungi dunianya sendiri atau membantu dimensi lain yang juga berada dalam bahaya. Dengan kolaborasi, strategi, dan pengorbanan, Arc berusaha melampaui batas kekuatannya untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Cerita dibuka dengan ketegangan. Sebuah dimensi Rift telah terbuka selama 5 jam di kota Hoshimoto yang berada di dunia lain, mempertemukan dua dunia yang sebelumnya terpisah. Rin dan Ishido mendiskusikan situasi kritis ini tentang Helnarak, seekor kaiju dengan organ khusus yang dapat memproduksi telur kaiju menjadi ancaman besar. Di sisi lain, Ultraman Arc terjebak di dimensi lain, membuat situasi semakin genting. Adegan ini membangun suasana urgensi dan memperkenalkan konflik besar di dalam episode. Nah, di sini Rin bertemu dengan Ishido yang ternyata berasal dari dimensi lain. Diskusi mereka memunculkan informasi penting tentang Bazanga, kaiju jenis Crustacea dari ruang angkasa. Telah muncul, Ultraman Blazer hadir sebagai sekutu, memperlihatkan kolaborasi antar dimensi yang tak terduga. Nah, di sini ada aliansi baru ini menjadi fondasi strategi mereka untuk melawan ancaman Helnarak dan juga Bazanga. Selain itu, pertarungan Helnarak di sini tidak terlalu epic ya di dimensi Ultraman Blazer. Dan terakhir, Bazanga muncul serta Helnarak ke dimensi Ultraman Arc. Dan di sini Blazer memberikan sedikit kekuatannya pada Ultraman Arc agar bisa memecahkan sel yang ada di Helnarak untuk menghancurkannya. Nah, di sini Ultraman Arc kembali ke dunianya sendiri melalui lemparan khas dari Ultraman Blazer. Nah, disinilah senior yang tidak ada attitude sama sekali. Menurutku ya, itu menurutku. Tetapi ia dihadapkan pada dilema besar antara fokus menghentikan Helnarak atau menghancurkan telur-telur Bazanga sebelum menetas. Dibantu dengan tim skip lainnya yaitu Rin, Ishido, dan Yuppie yang menyusun strategi untuk menghancurkan organ penghasil telur Bazanga serta menambah ketegangan dan fokus pada taktik yang cerdas. Di sini Yuma berubah menjadi Ultraman Arc. Ya, di sini Yuma sebelum berubah itu berada di kantor tim skip yang dibuat untuk evakuasi. Ya, di sini ada scene epic lah antara Yuma dan Ultraman Arc yang menganggukkan kepala. Ya, ini mereferensikan kita agar selalu percaya diri terhadap kita sendiri. Itu pesan tersembunyi yang aku tangkap ya. Nah, setelah Yuma berubah menjadi Ultraman Arc, pertempuran besar pun dimulai. Ultraman Arc menggunakan Arc Quantum Blade, sedangkan Ultraman Blazer menahan Bazanga dengan Blazer Blast. Adegan ini penuh aksi dan menggambarkan betapa menantangnya musuh yang dihadapi. Meskipun serangan awal mereka berhasil, ancaman belum sepenuhnya hilang ketika telur Bazanga mulai menetas lebih cepat dari prediksi. Ultraman Arc menggunakan Dimensional Rift Slash untuk pamungkasnya untuk menghancurkan organ telur Bazanga.
Namun jurus itu menguras energinya hampir sampai titik akhir. Adegan ini membuat kita emosi dan menunjukkan pengorbanan Ark dan solidaritas timnya untuk mencapai kemenangan. Ya, setelah Bajangga dan Helena Ark dikalahkan, Ark bersatu kembali dengan timnya. Episode ini ditutup dengan refleksi mendalam tentang pentingnya kerjasama lintas dimensi dan pengorbanan untuk melindungi dunia. Namun, di preview selanjutnya menunjukkan ancaman baru dengan kemunculan Gomez, membuat penonton semakin penasaran apa yang terjadi selanjutnya. Ya, sebelum kita ke poin pentingnya, kita bahas-bahas dulu nih apa yang terjadi sebelumnya. Ya, di sini ternyata di dunia Blazar yang menjadi tim Scarnya adalah tim Skip seutuhnya, kecuali Yuppie ya yang tidak terlihat di dunia lain. Ya, di sini ada Artgaron juga serta Ultraman Blazar yang di sini sayangnya Gento tidak hadir dalam episode kali ini. Ini sangat disayangkan ya. Membuat episode ini membuatku kecewa ya, karena comebacknya Gento itu membuat kita senang. Selain itu, kalau kalian bertanya apakah Yuma di dimensi lain ada, itu ada guys. Itu muncul saat Yuma berubah menjadi Ultraman Arc itu ya. Oh ya, di sini kekuatan Ultraman Blazar digunakan saat Ultraman Arc sadar bahwa dirinya mendapatkan kekuatan dari Ultraman sebelumnya, yaitu Blazar ya. Sadarnya ketika dia bingung cara memecahkan tameng lah istilahnya ya dari Helena Arc itu gimana. Ya, di sini efeknya seperti Ultraman Blazar ya, yang ada alurnya ke color timer dan juga di kristalnya Ultraman Blazar, dan kekuatan itu dikonversikan menjadi cube agar bisa digunakan Ultraman Arc. Cube dari Ultraman Blazar ini digunakan pada pedangnya serta membuat siluet spiral bar red. Ya, itu tadi adalah pembahasan lebih lanjut dari Ultraman Arc. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke poin pentingnya. Mari kita bahas. Aliansi antara Ultraman Arc dan Ultraman Blazar menjadi pilar utama dalam episode ini, menyoroti pentingnya kerjasama lintas dunia untuk menghadapi ancaman besar. Dalam pertempuran melawan Helena Arc dan juga Bajangga, kolaborasi mereka tidak hanya berbicara tentang kekuatan fisik, tetapi juga kepercayaan dan pemahaman yang mendalam terhadap satu sama lain. Arc dan juga Blazar meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, mampu memanfaatkan keahlian masing-masing secara efektif. Ini menciptakan harmoni yang menjadi kunci kemenangan. Pesan kuat yang muncul dari interaksi ini adalah bahwa keberanian sejati tidak hanya terlihat dari kekuatan individu, tetapi juga dari bagaimana seseorang dapat bergabung dalam tim dan memberikan kontribusi terbaiknya untuk tujuan bersama. Episode ini memberikan momen emosional yang mendalam saat Ultraman Arc menggunakan jurus pamungkasnya, yaitu Dimensional Rift Slash untuk menghancurkan organ penghasil telur Bajangga. Teknik ini sangat menguras energi Ultraman Arc, membuatnya hampir kehilangan kekuatan sepenuhnya. Namun, semangat juang dan kolaborasi dengan Blazar, Rin, dan Ishido dari dimensi lain memompa kembali keyakinan Arc untuk tetap berdiri melawan ancaman besar. Ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang tekad untuk berkorban demi menyelamatkan banyak nyawa. Scene ini menggambarkan nilai kepahlawanan sejati, di mana pengorbanan menjadi pilar penting dalam mencapai tujuan yang lebih besar, serta menginspirasi penonton untuk melihat arti keberanian dari perspektif yang lebih mendalam. Ini juga memberikan fokus besar pada pentingnya taktik dalam menghadapi musuh yang kompleks seperti Helena Arc dan juga Bajangga. Bukan hanya kekuatan Ultraman yang menjadi sorotan, tetapi juga kecerdasan dan pencernaan yang matang. Salah satu strategi penting adalah penggunaan gelombang ultrasonik untuk mengeraskan telur Bajangga, membuatnya lebih mudah dihancurkan.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa kemenangan bukan hanya soal kekuatan fisik atau serangan langsung, tetapi juga pemikiran strategis yang kreatif. Dengan menonjolkan kecerdasan dalam bertarung, cerita dari episode ini mengajarkan bahwa menghadapi musuh yang kuat memerlukan keseimbangan antara otot dan juga otak. Episode 19 Ultraman Arc yang berjudul Harapan Menembus Dimensi adalah kombinasi sempurna antara aksi seru, emosi yang dalam, dan pesan moral yang kuat. Dengan pertempuran sengit melawan Helnarak dan juga Bazanga, episode ini menekankan pentingnya kerjasama, pengorbanan, dan juga strategi. Ending yang menggugah hati ditambah teaser ancaman baru membuat episode ini benar-benar tak terlupakan. Ya, itu tadi adalah kesimpulanku dari episode ke-19 dari Ultraman Arc. Gimana menurut kalian? Apakah Ultraman lainnya bakal comeback di series Ultraman Arc ini? Ya, dengan kurang 6 episode lagi, kita tidak boleh berekspektasi tinggi karena tinggal 6 episode lagi Ultraman Arc bakal tamat dan disambung dengan movie-nya. Ya, sebelum kita mengakhiri video kali ini, ada 3 jurus yang digunakan Ultraman di episode kali ini. Yang pertama adalah Arc Quantum Blade. Kekuatan ini adalah pedang cahaya berbasis kekuatan dimensi ini yang digunakan untuk serangan presisi tinggi, dan juga Arc memotong tentakel Bazanga dengan teknik ini serta mengurangi ancaman telur-telur kaiju. Yang kedua yaitu Blazer Blast. Serangan energi dari Ultraman Blazer ini menghasilkan ledakan besar untuk menahan pergerakan Helnarak. Ya, ini semacam spiral baret ya, serta memberi waktu bagi Arc untuk menyelesaikan misinya. Jurus Blazer Blast ini digunakan Ultraman Arc untuk memecahkan sel telur atau tubuh luarnya Helnarak ya, yang dia lakukan sebelum dilempar oleh Ultraman Blazer. Teknik pamungkas Ultraman Arc yang memanfaatkan energi dari Rift Dimensi. Ya, gelombang energi besar ini berhasil menghancurkan organ penghasil telur Bazanga meskipun menguras energi Arc hingga hampir kehabisan kekuatan. Gimana menurut kalian? Jurus apa yang kalian sukai? Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow IG aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.